Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Tuhan yang kita cari itu akan masuk ke bait-Nya yang kudus. Maka jadikanlah persembahan kudus, yaitu persembahan diri kita, dengan menjadikan dirimu, diriku, diri kita semua sebagai bait-Nya yang senantiasa bertahta di hati kita untuk menerangi setiap langkah kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisah. Kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu di dalam perjalanan persiarahan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, tepat hari ini 40 hari yang lalu, kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam tradisi gereja, pada pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah, ada simbol lilin yang bernyala yang menjadi sang tanda bahwa sang terang itu telah hadir dan menjadikan Anda dan saya serta kita semua sebagai bait-Nya yang kudus. Setiap kita merayakan Ekaristi, kita diperbaharui dan kita pun menjadi tabernakel yang hidup. Kita pun menjadi pribadi yang senantiasa dilayakkan dan dipantaskan untuk Yesus bertahta di dalam hati kita. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya serta kita semua yang seringkali merasa diri sok suci, merasa diri bahwa rajin pergi ke gereja sudah cukup. Kita diingatkan bahwa beriman bukan hanya sekedar ungkapan saya percaya bahwa Tuhanlah Sang Penyelamat. Tetapi hari ini kita juga diajak untuk menjadi tanda dan bukti nyata sebagaimana dikatakan di dalam surat kepada orang Ibrani. Dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan di dalam satu iman. Setiap orang berhak mendapatkan sapaan, berhak untuk merasakan keselamatan, berhak untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan membiarkan Tuhan menjamah hidupnya. Ketika kita menuntut hak hidup kita, mestinya kita juga sadar bahwa kehendak bebas kita dibatasi oleh hak-hak hidup orang lain yang merupakan sesama kita. Hari ini kita mendapatkan dua tokoh yang begitu amat istimewa, yaitu Simeon dan juga Hana. Kita bisa belajar dari mereka semua bahwa kesetiaan dan persembahan diri merekalah yang paling berharga, yang paling terberkati, yang paling berkenan di mata Tuhan. Jika Anda dan saya serta kita semua mengaku diri sebagai anak-anak Allah, mestinya sebagai ungkapan syukur di dalam persiaran hidup kita ialah persembahan hidup kita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pribadi yang beriman. Beranikah kita sebagai pribadi yang beriman tidak mengeluh dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai seorang anak, sebagai karyawan, pengajar, maupun sebagai mahasiswa? Mari kita belajar dari Simeon dan Hana
yang senantiasa setia di dalam doa dan mengungkapkan syukurnya dengan mempersembahkan segala tugas dan karya pelayanannya demi kemuliaan Tuhan. Tetapi seringkali ketika kita hendak menjadi lilin yang menerangi bagi sesama, kita tidak sepenuhnya melakukannya. Karena seringkali di dalam pelayanan kita hanya ingin orang sampai pada memuji kita, membangga-banggakan kita atau tergantung kepada kita. Tetapi hari ini melalui teladan orang beriman, Simeon dan Hana, mengajak Anda dan saya serta kita semua bahwa di dalam pelayanan yang terpenting nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin banyak hati manusia yang layak dan menjadi tempat yang berkenan di mana Tuhan bertahta dan menjadikan setiap hati manusia sebagai bait kudusnya. Bukan lagi ambisi, bukan lagi kesombongan, bukan lagi kecemburuan, tetapi kemurnian hati di dalam iman, dalam mempersembahkan persembahan yang istimewa kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan senantiasa menyediakan tempat sukacita dan mewartakan serta menawarkan keselamatan yang sejati. Sebagai orang beriman, beranikah kita menjadikan diri kita sebagai persembahan yang paling istimewa dan berharga di hadapan Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dalam ketulusan dan keikhlasan dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.